tutup pintu, tolong tutup pintu, Pak. Mama, minta tolong tutup pintu dong. Makan jangan berisik, bunyi-bunyi nanti suara enak. Saudaraku, selamat malam saudara. Selamat malam. Selamat malam, saya menjumpai Anda melalui siaran Zoom ini. Hari ini hari Sabtu, tanggalnya adalah tanggal 23 bulan Juli tahun 2022. Tahun 2022 saya menjumpai Anda malam-malam. Masih banyak materi yang kita bahas, masih berkisar di antara benih dan tanah. Orang Kristen yang lahir dari bapak mamanya sudah Kristen sampai umur 50-60 tahun juga tidak paham tentang pertumbuhan secara jasmani masih bisa dapat diterima, tapi pertumbuhan secara rohani itu tidak dapat diterima secara akal, secara pikiran, apalagi secara roh. Karena itu siaran ini terus menerus bagi saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat. Saudara, siaran ini membuat Anda jadi, nama pulau Anda jadi disebut berkali-kali, berulang-ulang kali. Nama pulau Anda itu sudah sangat istimewa karena berulang-ulang kali. Sejak masa corona sampai hari ini 3 tahun berjalan, maka pulau Anda adalah Pulau Timur, itu namanya selalu disebut. Nama pulau Anda itu selalu disebut. Salah satu orang, saya Lukas Temonov yang berasal dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Soe, menjumpai Anda melalui tema benih dan tanah. Ini tema benih dan tanah yang ke-9. Saudaraku, biar saudara tidak mati di dalam dosamu. Saudara dengan saya tidak mati di dalam dosa karena tidak paham tentang benih ilahi, benih jasmani, dan benih yang ditanam berupa 9 bahan pokok. Sama-sama benih, sumbernya berasal dari tanah dan juga kembali kepada tanah. Saudaraku, saya ulangi, Pulau Timur itu terbentang 400 kilo. Sisa dari kemerdekaan Timor Leste, mulai dari Kabupaten Belu, Kabupaten Ruamalaka, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, juga Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Wali Kota Kupang. Anda, saudaraku yang mendengarkan siaran ini, Anda jangan keraskan hatimu untuk mentaati dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu jalan lurus.
Saya bacakan jalan Tuhan itu lebih dulu di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Tuhan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa mau ke sorga, tidak bisa melalui lain, kecuali melalui Yesus. Itulah sebabnya saudaraku, saya kasih tahu Anda, karena pesan Tuhan ini disampaikan untuk diberitakan ke seluruh dunia, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Banyak syaratnya saudaraku. Tapi sebelum kita masuk ke tema utamanya, kita mulai dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu ada tanah. Kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan bahwa kami satu bangsa, bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan bahwa kami satu bahasa, bahasa Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan bahwa kami satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Itulah sebabnya saudaraku, saya bacakan Sumpah Pemuda berkali-kali. Yang kedua, Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Diyakini bangsa Indonesia bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Saudaraku, ada alasan, dasar hukumnya. Orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Itu ada 7-8 ayat Alkitab orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan itu Esa. 1. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Bunyinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kedua, Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-44. Bunyinya, bagaimana kamu mencari hormat seorang dari yang lain, dan kamu tak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, itu Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu yang ketiga. Yang keempat, Markus 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu padanya, tepat sekali guru katamu, bahwa dia itu Esa, dan tidak ada yang lain kecuali dia. Bahwa dia itu Esa, tidak ada yang lain kecuali dia. Yang berikut, Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja, sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah kita Esa. Saudaraku, Allah kita Esa. Bayangkan saudara, dari kutub utara sampai kutub selatan, dari 45 derajat bujur timur, 195 derajat bujur barat. Bola bumi ini menampung manusia kurang lebih 7 miliar orang. Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa, yaitu Yesus Kristus namanya. Yesus Kristus namanya. Yang berikut, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya dan mereka gemetar. Yang 7, pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-4. Tentang makan daging persembahan berhala. Tidak ada berhala, tidak ada juga Allah lain kecuali Allah yang Esa, yaitu Yesus Kristus. Yang ke-8, pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal dari segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Olehnya segala sesuatu dijadikan, dan karena Dia kita hidup.
Saudaraku, itulah sebabnya dasar utama dari orang Kristen memiliki Pancasila dan memiliki negara kesatuan Indonesia ini. Orang Kristen sangat peranan penting memiliki negara ini karena Pancasila 78 ayat Alkitab mengatakan bahwa bumi, laut, dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa. Langit, bumi, laut, dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saudaraku, saudara, 7 miliar orang lebih di muka bumi ini. Ada yang menyembah berhala, ada yang patung, ada yang macam-macam, Tuhannya macam-macam. Tapi Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, saudara boleh baca, buka Alkitab saudara dan saudara baca, yaitu di Mazmur pasal 12 ayat 30 atau Yohanes pasal 4 ayat 24. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Nanti saya buka buat Anda. Saya bacakan buat Anda ya. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Yohanes 4 ayat 24 bunyinya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, Allahnya orang Kristen itu Allah di dalam roh. Allah bukan patung, Allah bukan kayu, Allah bukan gunung, Allah bukan gua, Allah bukan lain-lain. Allah itu adalah Allah di dalam roh. Jadi kalau mau menyembah dia, mau berdoa kepadanya, harus sembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, saudaraku. Mau sembah Allahnya orang Kristen adalah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu anugerah. Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu anugerah atau pemberian dengan cuma-cuma. Dia adalah juru selamat dunia. Pengampunan dosa hanya berasal dari Yesus Kristus. Tetapi ada juga wajibnya. Wajibnya itu ialah Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Itu kewajiban orang Kristen adalah Yohanes 14 ayat yang ke-15. Barang siapa yang mengasihi aku, dia harus turuti perintah-perintahku. Nah, ini kebanyakan orang Kristen yang menjadi palang pintu kerajaan surga. Kenapa? Orang Kristen selalu mengurangi ayat firman Tuhan. Disuruh baptis, orang Kristen tidak mau. Orang Kristen itu maunya baptis percik, padahal tidak ada perintah untuk baptis percik. Baptis yang benar adalah baptis selam. Nah, orang Kristen ini jadi penghalang, jadi palang pintu orang banyak masuk kerajaan surga dengan ajaran yang dikurangi, bahwa baptisan itu bisa percik. Padahal orang baptisan itu yang melakukannya itu harus kenal dosa, baik dan buruk. Dia mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia beroleh hidup yang kekal. Disitulah baptisan menjadi patokan, tanda orang itu bertobat. Barang siapa yang mengasihi aku,
dia harus turuti perintah-perintahku. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Saudaraku, di Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 Anda baca di ayatnya yang ke-8. Dari ayat yang ke-7. Dari ayat yang ke-6. Atau dari ayat yang ke-5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu. Itu perikopnya percakapan seorang ahli Taurat, orang Farisi, namanya Nikodemus. Itu Nikodemus bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Dia bertanya, dan terus Tuhan Yesus menjawab, aku berkata kepadamu di ayat yang ke-5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dikuasai adalah Yesus Kristus. Rumah di sana rumah Bapa dan dia adalah rajanya. Yesus Kristus adalah rajanya. Kerajaan Allah adalah yang dipimpin oleh Yesus Kristus. Ayat yang ke-6. Dan yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi kalau lahir dari bapak dan mama itu daging. Tapi lahir adalah dari roh adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya adalah pekerjaan Tuhan itu sendiri. Yang ke-7. Jangan engkau heran. Karena aku berkata kepadamu. Kamu harus dilahirkan kembali. Ayat yang ke-8. Angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau dengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian halnya tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi roh itu sifatnya seperti angin. Bisa masuk tinggal di dalam siapa yang menerima dia. Itulah saudaraku, orang Timor jangan Kristen dari lahir pura-pura jadi penghalang, jadi palang pintu. Banyak orang mau masuk sorga, ajaran Anda mengurangi. Orang baptisannya sebagai tanda pertobatan, Anda bilang tidak apa-apa, baptis waktu umur 1 hari udah bisa. Nah, kalau baptis masih kecil, dia kan tidak tahu dosa. Apa yang dia buatnya itu dosa atau baik atau jahat. Nah, itulah sebabnya, saudaraku, Anda yang merasa diri mengurangi ayat firman Tuhan atau menambahkan ayat firman Tuhan, inilah ayat firman Tuhan harus menguatkan Anda. Ayat firman Tuhan menguatkan Anda di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Matius 5 ayat yang ke-18. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak dapat ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Jadi hukum Taurat, hukum kasih tidak bisa lenyap sebelum dunia ini lenyap, langit dan bumi hilang. Jadi kalau Anda suka-suka mengurangi firman Tuhan, Anda suka-suka menambahkan ayat-ayat yang baru yang tidak ditulis di Alkitab, itu mungkin nabi palsu. Jadi harus pas. Jangan suka menambahkan atau suka mengurangi dari ayat firman Tuhan. Orang suruh baptis selam, kamu menolak. Katanya baptis selam tidak apa-apa. Tidak baptis juga tidak apa-apa. Akhirnya apa? Pikirannya kacau terus.
Saya ulangi lagi, saya bacakan. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu titik atau satu iota pun dari seluruh hukum Taurat dan hukum kasih tidak lenyap sebelum langit dan bumi ini lenyap. Dari firman Tuhan ini tetap ya dan amin, tidak bisa hilang, tidak ditambahkan atau tidak boleh dikurangi. Jadi Anda yang mengurangi, Anda bertanggung jawab dengan Tuhan. Saudaraku, saya bacakan ulang yang tadi, Yohanes pasal yang keempat ayat 24. Yohanes pasal 4 ayat 24. Saya ulangi, Yohanes pasal 4 Yohanes pasal 4 ayat 24. Yohanes pasal 4 ayat 24 bunyinya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya saudaraku ya, saudaraku jangan suka mengurangi, jangan suka menambahkan, karena Allah kita itu roh, Allah kita itu satu. Begitu Tuhan Yesus bekerja dan sebelum dia naik ke sorga, dia berpesan, pergilah kamu ke seluruh penjuru dunia. Di Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Kamu pergi dan beritakan Injil Kristus kepada semua orang di seluruh dunia. Dan apabila mereka menerima kamu, baptislah mereka di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Itulah 3 oknum, tapi satu pribadi. Satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan itu sendiri, tapi gelarnya adalah 3. Ya saudaraku, saudaraku harus taat kepada Tuhan daripada taat kepada siapapun di bawah bumi ini, di kolong langit ini. Saya bicara lagi tentang benih. Ini kita pindah lagi ke benih. Karena kalau Anda tidak paham tentang benih, maka Anda pasti tidak paham firman Tuhan. Itu benih. Benih yang terdiri dari benih yang menjadi bahan 9 pokok untuk kebutuhan manusia, makan dan minum, yaitu tanah menjadi media untuk menanam benih, jagung, padi, singkong, kacang-kacangan, dan pisang, pepaya, dan lain-lain. Itu ditanam, bibitnya di dalam tanah, dia mati, dan 3 hari kemudian dia tumbuh, dia bertunas, dan dia bertumbuh sampai kalau jagung itu 90 hari dia akan keluar pulir. Jadi 1 biji akan menjadi 1 pulir. 1 tahun kemudian dia akan menjadi 1 pekarangan. 2 tahun kemudian dia akan menjadi 1 hektar dan bisa memakan banyak orang daripada hasil 1 biji jagung tadi. Yang berikutnya saudaraku, benih tentang pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Saya bacakan buat saudara itu. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi,
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi manusia diciptakan satu gambar dengan Tuhan. Begitu buat manusia itu tidur, yaitu Adam itu tidur, maka dari tulang rusuk Adam diambil menjadi seorang penolong, yaitu Hawa sebagai istrinya. Dan karena supaya bisa bertumbuh, maka benih dari Adam ditanam di dalam daging Hawa, yaitu di dalam rahimnya. Sehingga Hawa mendapatkan anak-anak Adam. Mulai dari Adam sampai di zaman Nuh, air bah menenggelamkan dunia ini. Itulah saudaraku, manusia jatuh ke dalam dosa pada saat zaman Nuh. Dan Tuhan tenggelamkan bumi dengan air bah. Saudaraku, pertumbuhan penduduk dari zaman Nuh sampai hari ini menjadi 7 miliar orang di tahun 2022 Masehi atau tahun Kristus. Nah, disitulah jadi pokok persoalan. Pertumbuhan penduduk, benih yang dari seorang suami ditanam di dalam rahim istrinya dan akan melahirkan seorang anak. Itu pertumbuhan jasmani secara badan atau tubuh manusia. Sedangkan benih yang berasal dari Allah, yang berasal dari Tuhan, yaitu benih ilahi, itu di Kejadian, di saudaraku, saya bacakan buat saudara. Benih ilahi terdapat di pertama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudaraku, itulah benih yang turun dari sorga, yang turun dari Allah. Nah, supaya bisa kembali lagi ke sorga ada syaratnya. Karena ada tiketnya adalah merupakan baptisan selam. Markus pasal 1 ayat yang ke-9. Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Jadi media air Sungai Yordan adalah menjadi media untuk membaptis Yesus Kristus. Pada saat Yesus keluar dari air, maka seekor burung merpati duduk di atas kepalanya, dan ada suara dari sorga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi media yang digunakan untuk benda-benda, barang-barang sorga, yaitu air. Jadi singkatnya, supaya bisa memperoleh tiket untuk masuk di sorga, maka medianya adalah air untuk dibaptis. Jadi baptisannya adalah baptisan air yang keluar dari dalam air. Kenapa? Karena Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka apabila supaya kita bisa, dosa kita dapat diampuni, kita harus mati bersama kematiannya dan bangkit bersama kebangkitannya. Itulah sebabnya, saudaraku, baptisan selam itu Anda jangan tolak. Karena itu merupakan syarat. Ibarat Anda hari ini ada di kota Jakarta, Anda mau ke Surabaya, Anda harus beli tiket. Tiketnya itu ialah sarana untuk mencapai tujuan. Nah, sarana untuk mencapai tujuan dari sorga, dari bumi ke sorga, maka adalah baptisan. Nah, kalau Anda disuruh baptis selam aja Anda tidak mau, cita-cita Anda mau masuk sorga, dari mana Anda mau lompat? Memang pakai lompat-lompat itu. Jadi Anda harus dibaptis selam dulu. Baptisan selam adalah merupakan tiket supaya Anda bisa memperoleh ini tujuan, yaitu tujuan dari bumi ke sorga. Persiapan Anda selama masih hidup, makan, minum, pakai, rumah, mobil, kapal, pesawat. Sekarang matinya Anda harus persiapkan, yaitu benda-benda sorga itu harus Anda penuhi syarat-syaratnya. Baptisan selam aja Anda sebagai orang timur jadi penghalang, palang pintu.
untuk orang lain tidak boleh masuk dengan cara mengatakan baptisan selam tidak perlu. Berarti Anda mengurangi ayat firman Tuhan yang ditulis. Ya, saudaraku, jangan mengurangi ayat firman Tuhan. Di Matius pasal 5 ayatnya yang ke-18. Matius pasal 5 ayat yang ke-18 kata Tuhan Yesus, tidak ada satu titik, satu koma, satu iota pun dari firman Tuhan lenyap sebelum langit dan bumi ini lenyap. Jadi kalau Anda mengurangi firman Tuhan, itu Anda juga sebagai nabi palsu. Atau Anda menambahkan ayat-ayat, ya itu juga nabi palsu. Ya saudaraku ya, mari uji firman Tuhan dengan perkataan biasa. Kalau firman Tuhan pasti bermanfaat, tetapi kalau kata-kata biasa hampa dan kosong tidak pasti berguna. Artinya orang lain tidak dapat manfaat, tidak bertumbuh dari kata-kata yang palsu itu. Jadi saudaraku, malam hari ini saya Lukas Tamono menjumpai Anda. Keterangan ini, pesan ini yang disampaikan Tuhan Yesus, saya sampaikan lagi melalui Matius pasal 28 ayat 19-20. Kata Tuhan Yesus, kamu pergilah ke seluruh penjuru dunia, sampaikanlah berita, kabar Injil keselamatan kepada semua orang. Dan siapa yang mendengarkan kamu, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya saudaraku, jangan jadi penghalang, palang pintu. Anda kalau jadi palang pintu dosanya besar. Jadi penghalang itu. Orang mau baptis Anda menolak. Terima kasih saudaraku. Malam ini hari Sabtu malam Minggu sebutannya orang di Jakarta. Jadi Anda yang sebagai pegawai negeri, sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai mahasiswa, sebagai petani, nelayan, dan buruh pasar, buruh pabrik. Anda berbahagia apabila Anda mendengarkan siaran ini dan Anda milih mana yang Anda gunakan dan yang tidak digunakan Anda geser. Anda jangan buang tapi Anda geser dan Anda olah sampai kapan Anda menemukan jalan untuk menggunakan semua ayat-ayat firman Tuhan yang Tuhan kasih kepada Anda dengan saya. Itu tentang berita keselamatan, yaitu Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia ini sebagai anugerah supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih saudaraku. Sebelum Anda berangkat kemana-mana harus menggunakan masker dan berusaha mencuci tangan sebelum beraktivitas atau sesudahnya. Berusaha menghindari kerumunan banyak orang. Itulah protokol kesehatan Republik Indonesia. Sampai kapan tempo pemerintah Republik Indonesia memberikan pengumuman bahwa COVID-19 hilang total dari muka bumi, maka kita bebas dari hukum COVID. Salam sehat dan salam damai sejahtera. Selamat malam dan shalom.